cara belajar di era modern itu sangat-sangat salah. Pakai cara gue pasti jadi, tapi harus ikutin semua cara gue, ikutin semua aturan gue. Nah, sebenarnya gue lebih ada sih Pak, ada kebingungan lah. Dalam artian kan gue join di TF dari 2020. Yang dimana TFF baru lahir. Ya kan? Tahun itu yang dimana lu punya konsepnya belajar dibayar. Ya. Dan itu bertahan sampai sekarang. Ya. Ya kan, bahkan yang kita tahu bahkan kalau di luaran rata-rata kan kalau namanya mau belajar Ya kita yang bayar. betul. Kayak kita sekolah lah. Sekolah kita mau belajar kita yang bayar. Sedangkan lu tuh punya apa ya? Konsep yang sebaliknya dari yang lainnya. Beda, malah orang mau belajar nih malah lu bayar gitu. Karena yang gua tahu dan ini juga jadi pertanyaan gua waktu awal masuk TF sih. Kok mau gitu? Lu masuk TF kapan? 2024. Ya, Oh, udah itu lebih bingung lagi dong. Iya, lebih bingung. Gue masuk, kok di sini konsepnya orang belajar malah dibayar. Karena kan kayak gue misalkan mau belajar sesuatu hal baru, gue pasti nge-hire coach. Bayar lah gue coach itu. Bukan gue yang dibayar sama coach untuk belajar suatu hal baru. Nah ini nih, kenapa sih Pak lu mau bayar orang buat belajar? Pengen aja. pengen aja. Biar kelihatan keren gitu ya. Enggak sih. Gimana? Oh itu alasannya mendalam sih sebenarnya. Wah sedalam apa tuh Pak? Kita dengar Sedalam. itu. Multi, alasannya beberapa. Multi angle, multi tujuan. Oke. Dengan satu yang orang mayoritas tahu pasti alasannya bisnis. Pasti. Ya kan? Tapi ada yang lebih dalam dari bisnis. Kan gitu. Apa tuh? Apa tuh kira-kira? Lebih dari sisi idealis. Oke. Kalau ini kan lu tahu gue emang orangnya pala batu kan, keras kepala, idealisnya mentok. Betul. Itu betul. Idealisnya gue begini di sama Kasya. Lu bayangin kalau lu punya ilmu, ya kan? Ilmu itu bener-bener lu kuasain, Oke. dan lu pengen dong bahwa ilmu ini nggak cuma lu yang bisa, nggak cuma lu yang punya. Betul. Pasti ada yang pengen nerusin lah intinya lah. Ya, apa yang akan lu lakuin? Langsung ngajarin ke orang. Ya Yang paling menurut deket kita lah. cocok. Paling deket ke anak dulu nggak sih Pak? Oke, ajarin ke anak, ajarin orang yang paling cocok. Iya. Iya kan? Mungkin kalau gue bilang gayanya mirip-mirip kayak kita lah. Oke. Ya dong, pasti kan yang bisa nurusin yang gayanya kayak kita pasti. Iya sih, Oke. benar-benar. Sekarang, apa lu yakin kalau lu ajarin ke anak lu sendiri, dia pasti bisa? Apa lu yakin lu ajarin ke orang yang lu cocok? Yang gayanya mirip lu, dia pasti bisa? Kalau pasti sih enggak. Belum tentu Belum juga tentu sih. Belum itu kan? Iya. Betul. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah orang yang tepat? Nah itu. Dengan mencoba terus paling. Ke siapa? Ke beberapa orang mungkin. Sampai dapet yang Pas. pas. Yang pas. Iya kan? Iya. Ini nggak kayak di film nih, yang kita tahu-tahu ketemu orang, oh she's the one. Nggak mungkin. Iya kan? Iya. Lu kan, emangnya film Matrix? Enggak. Benar. Ya kan? Akhirnya pemikiran gue jauh lebih, ya bisa bilang jauh lebih simpel ya. Gue punya ilmu, ya kan? Gue yakin yang namanya ilmu itu nggak boleh dibawa mati. Setuju. Setuju dong? Setuju. Harus ada yang nerusin. Iya. Dan saat bilang harus ada yang nerusin, iya pemikiran gue juga pertama anak. Tapi kalau kita mikir lebih dalam, apakah anak gue pasti bisa? Jangankan pasti bisa deh. Pasti Gimana mau. atau enggaknya belum tahu. Apakah anak gue pasti mau? Belum tentu mau. Siapa tahu dia punya hobi beda, siapa tahu dia punya mimpi beda. Benar. Itu haknya anak gue loh. Iya. Nggak bisa dipaksain benar. Terus ilmu gue ke siapa? Ke lu. Ke gua. Ke lu. Belum tentu juga sih Belum gua tentu bisa. juga sih. Belum tentu juga kan? Iya. Nah. Oh, jadi makanya akhirnya lu pilih untuk oke, gua sebar aja. Siapapun dong, siapapun yang mau. Itu dulu. Iya. Setelah siapapun yang mau, siapapun yang bisa. Oke, Oke. Yang benar. mau banyak, Ya. Mau pasti banyak. yang bisa berarti. dikit. Betul. Betul. Itu dulu, itu dari sisi idealisnya. Dari sisi idealisnya bahwa ilmu ini harus ada yang nerusin. Gua tahu pasti berhasil kalau pakai cara gua, Oke. Oke. ya kan? Tapi gua nggak pernah tahu siapa orangnya. Tapi Jadi gua buka kesempatan sebesar-besarnya sama siapapun. Oke. Itu. Tapi gue jadi kepikiran kalau lu bilang lu punya ilmu yang pasti, memang pasti orang bisa jalan itu. Maksudnya baku lah intinya. Kenapa nggak lu cari aja mungkin kayak yang di video sebelumnya lu ngomong, cari aja 500 analis. Tahu di situ kan lu bisa lebih intens ngajarinnya.
Bahkan lebih mungkin bisa lihat dari segi behavior orangnya kayak gimana. Fokus di 500 orang itu aja. Hasilnya kan pasti jauh lebih efektif menurut gua dibanding kita sekarang ya emang kita sebar banyak. Ya. Tapi kan istilahnya nggak bisa seefektif itu loh dengan orang lebih dikit. Kalau kita ngomong dari sisi efektif, ya. Di sini maksud lo efektif lebih cepat kan? Pasti maksudnya lebih cepat yang ada bisa ya, mungkin Membuahkan nerusin lah. hasil. Iya. Ya, oke. Kalau dari sisi efektif ya, pikir lebih jauh lagi coba. Contoh. Gua ngajarin lo apa? Motoran, ya kan? Betul. Apakah 2 tahun lagi lo masih senang main motor? Belum tentu lagi. Belum tentu sih. Simpel kan? Kalau gue pilih langsung 500 orang, apa yang menjamin 500 orang ini sampai 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, dia masih senang sama trading? Oke. Bisa jadi dia udah nikmatin hasil, Udah lupa. mimpinya udah terwujud, misalkan rumah udah kebeli, mobil udah kebeli, semua uang tabungan udah banyak, dia tinggal depositoin, hidup terjamin. Bener sih, udah Iya. kayak apa yang dia cari semua udah Udah sampai. dapet. Udahlah, mungkin mau pensiun aja. Ayo lo, mau gimana? Iya sih. Maka, ya benar. Berarti emang sebenarnya. Tapi gue tetap berasa kayak harusnya tuh dengan 500 orang masa mereka nggak dapet gitu loh. Karena gue mikir kalau gue mikir kalau kita ke semua, apakah ada nih nantinya yang dapet? Karena kan misalnya kan kayak asal lempar benih aja. Betul. Gini ya, gue lurusin deh sekarang. Kenapa harus belajar dibayar? Itu dulu. Iya. Aspeknya ada multi angle tadi gue bilang. Angle pertama tadi sisi idealis gue yang ilmu nggak boleh dibawa mati, harus ada yang nerusin. Pengen diwarisin lah ya. Pengen diwarisin. Oke. Yang jadi masalah adalah gue nggak pernah tahu siapa yang bisa ngewarisin, Oke. Tuh. ya kan? Yang kedua, orang-orang yang ngewarisin ilmu ini harus ikutin cara gue loh. Harus. Karena lu yang bayar. Itulah gue bikin, gue yang bayar. Karena harus pakai cara gue. Yang Karena ketiga, kalau bayar, benar juga. bener gak? Yang ketiga gue pengen berkelanjutan. Oke. Berkelanjutan kenapa? Karena gue nggak bisa guarantee orang-orang yang udah nguasain ilmu ini, satu dia mau nerusin ke orang lain lagi, gue nggak bisa guarantee, Iya. Betul. ya kan? Yang kedua, gue nggak bisa guarantee juga dia masih tetap tertarik sama industri ini. Karena bisa jadi kalau emang udah semua goalnya tercapai, bisa jadi dia udah mau langsung pensiun aja. Mimpi orang beda-beda kan? Betul. Bener kan? Masa gue paksain tujuan hidup lu harus jadi trader ya? Tujuan hidup lu harus dedikasiin hidup lu sama industri forex ya, sama kayak gue ya? Nggak mungkin. Ya mungkin. Ya kan? Tentu. Baru kita bahas sekarang dari idealis dari sisi bisnis. Oke. Ya, marketplace. Ini Iya. konsepnya menarik nih. Nggak ada nih marketplace di forex nih. Harus jalan. Betul. Misi lebih besarnya sekarang membangun ekosistem membirukan lautan forex. Tuh, dan yang dimana itu juga butuh yang mana trader profesionalnya. Betul, karena kalau nggak ada nih yang namanya membirukan lautan forex, nggak ada orang profit massal. Betul. Betul, terus setuju. Bener dong? Nah, kita urutin sekarang. Oke. Kita urutin stepnya dari 5 poin ini. Dari step pertama, gue nggak pernah tahu siapa, gue sebar benih. Betul. Ya. Gue siapapun Oke. juga. Udah dong? Betul. Kedua, orang harus ikutin cara gue. Gue yakin kok kalau pakai cara gue pasti jadi. Betul. Ikutin cara pembelajaran gue, jangan pakai cara pembelajaran lu. Iya, karena kalau dia yang bayar, Ah, sama kayak, otomatis pasti kan Ngerasa ya gue bayar. gue bayar ya, lu harus ikutin Masa gue lah. iya. iya. Benar. Dan itu kita alamin loh di hidup kita sendiri. Bener gak? Benar. Bener lagi. Bener gak? Bener lagi. Coba Zaman. kita sama-sama buka aib. Aduh. Iya, kita ngomong fair-fairan. Iya. Ini sifat dasar manusia soalnya. Iya. Ya kan? Berapa banyak kita pengen bisa sebuah skill, kita pengen bisa sebuah ilmu, Iya. gitu kan? Lalu kita pikir jalan tercepatnya adalah kita ikut kursus lah, Bayar kita orang. panggil coach Iya. atau whatsoever gitu kan. Dan berujung kita nggak kunjung bisa. Gue sering lah ya. Iya. Kenapa penyebabnya? Karena kalau gue ngerasa gue masih kayak kurang dapet aja gitu. Misalkan gue bayar coach nih, dia udah ngajarin gue ABCD, gue maunya F. Kayak gitu gue masih kayak, kok yang diajarin ABCD doang ya, gue mau F gitu. Ya. Lebih sering ini sih kayak kadang pengen langsung lompat yang Iya. langsung bisa lah intinya. Gue mau yang langsung bagian pro-nya nih. Iya. Bahkan ya step dasarnya bisa nggak sih di skip aja. Nah itu.
Tahu nggak kenapa penyebabnya itu? Tahu. Apa itu emang Kenapa apa tuh? bawaan manusia kayak gitu? Iya, Mau cepat aja. manusiawi nggak sih? Betul, mau cepet aja. Hmm. Tapi dasarnya semua manusia itu saat kita pengen bisa sesuatu. Ya. Contoh konkret, apa sih yang lu lagi belajar? Gue lagi belajar bahasa Mandarin. Oh, lu pengen banget bisa bahasa Mandarin? Iya. Gue bisa ngajarin lu tuh. Iya. Enggak. Itian. Lu pengen bisa apa? Lagi sana lagi dalamin padel. Padel, oke. Hmm. Gue tebak ya sekarang ya. Gue tebak cara pembelajarannya lu berdua sama. Gue pun sama, mayoritas teman-teman kita semua sama. Oke. Belum apa-apa yang lu liatin adalah orang udah lancar banget ngomong Mandarin. Udah bisa ngobrol sana sini dengan segala event sampai bahasa slang. Iya. Ya kan? Kayaknya kok enak banget ya kalau gue bisa ngomong kayak begitu ya. Kayaknya enak ya, gue coba apa ya bisa pesan makanan, tawar-tawaran barang. Ya kan lagi pergi traveling, ini itu. Lu belum apa-apa yang lu lihat adalah figur lah bisa dibilang. Iya. Ada figur yang lu lihat di era sosial media ini, Iya. figurnya sangat-sangat bertebaran. Ya kan? Dan lu pengen jadi kayak gitu. Betul. Main padel juga sama. Betul. Lu lihat sosok figur, mungkin atlet padel, profesional. Lu lihat dia main, gila main jago banget ya. Keren banget. Keren bola banget. kayak gini di smash, bola kayak apa semua di smash. Iya. Ya kan? Betul. Akhirnya dari pertama yang lu lihat adalah lu langsung lihat ujungnya lu. Nggak Lu ngeliat pengen bisa smash. Lu pengen bisa segala macam conversation bahasa Mandarin. bahasa Mandarin. Iya. Bener kan? Bener sih? Bener. Benar-benar. Saat lu belajar sekarang. Saat lu belajar. Aha. Taruh lu panggil coach. Ya kan? Panggil coach ngajarin dari basic. Pasti. Basic dong. Asik. Diajarin dari basic. Oke lah hari pertama lu nurut. Hari kedua lu nurut. Hari ketiga lu nurut. Yakin gue umur maksimal 2 minggu tuh. Nggak sih, mungkin pertemuan kedua aja gue udah bilang kayak ini mulu diajarin. Iya, makanya gue bilang paling mentok 2 minggu. Gue bilang. Ya kan? Karena hari pertama, hari kedua ceritanya komitmen lu masih tinggi. Oke. Masih menggebu-gebu. 2 minggu kemudian, ini maksimum. Oke. Di otak lu ngerasanya kok gini-gini doang sih? Gue pengen bisa smash lu. Pengen lebih. Ih, lu pengen langsung kayak ujungnya kayak si profesional. Karena berasanya kayak gua 2 minggu cukup lah buat belajar basic. Udah bisa. Udah bisa gua. Baru sekedar bisa padahal lu. Belum konsisten lu. Belum nguasain lu. Bener, itu dia. Bener kan? Iya. Yes. Apa yang akan terjadi berikutnya? Setelah 2 minggu? Nuntut sih. Nuntut langsung. Nuntut. Lu akan langsung bilang, nggak bisa apa gue belajar ini. Gue bentar lagi mau traveling. Bentar lagi gue mau ke China. Ya kan, gue mau shopping. Ajarin gue cara tawar-menawar. Loncat langsung. Loncat dong. Nah ya kan, cara ngomong ini gimana, cara ngomong ini gimana, cara ngomong itu gimana. Ya kan, Adi juga bilang, aduh, gue 2 minggu lagi mau main nih sama teman-teman gue, anak-anak BSD. Ya kan, Harus tampil keren pokoknya harus kita. tampil keren. Gue udah beli raket baru lagi. Iya. Gak mau tahu, gue belajar smash. Harus bisa smash pokoknya intinya. Ya. Tuntutan itu keluarnya karena apa? Karena kita bayar. Karena lu bayar. Saat kita bayar, saat kita mau belajar sesuatu dan kita yang bayar, kita yang punya, kita ngerasa kita punya otoritas, Punya kontrolnya. kita punya kontrol. Ya kan? Iya. Sementara di sisi gua tahu persis cara belajar itu salah. Cara belajar di era modern itu sangat-sangat salah. Iya sih, benar. Karena Di zaman mana sekarang- orang cekokin kepalanya dengan segala macam teori. Lu tonton video maraton, Iya. bener gak sih? Semua video lu tonton, videonya video orang yang udah matang lagi. Iya, yang udah bagus lah intinya. Lu nonton atlet, emang lu tahu proses dia belajar gimana? Cara dia menjalani kesehariannya, dia lagi latihan gimana? Nggak ada videonya tuh. Ada benar. Videonya lagi tanding dia. Oke. Bener nggak? Benar-benar. Akhirnya kita maunya langsung loncat. Betul. Iya. Semua teori masuk di kepala dan jadi keinginan kita. Bener nggak? Benar-benar. Gue maunya bisa kayak begini. Iya. Sehingga gue harus langsung belajar skill yang ini. Padahal lupa ada skill-skill di bawahnya. Ada stepnya loh. Iya. Supaya Iya kan? bisa ini perfect perlu ada Betul. A, B, C, D-nya. Terus gue bilang, oke, bisa. Ikutin cara gue, Kas ya. 2 minggu kemudian, nggak bisa langsung sini nih. Nuntut lagi. Nah, Pasti. lain nih sekarang nih kalau gue bilang, oke, lu mau bisa. Kalau lu bisa ke sini, gue bayar segini. Lu bisa segini, gue bayar segini. Gue bisa segini, gue bayar segini. Gue yang bayar.
Gue kejar itu. Kejar lah. Ya kan? Sampai dulu selesai. Lu mau nuntut ini itu gue tanya balik dong. Siapa yang bayar? Lu. Ya udah, ikutin cara gue. Ikutin aturan gue. Gue yang bayar kok. Masuk. Pakai Ngerti, cara gue ngerti. pasti jadi, tapi harus ikutin semua cara gue, ikutin semua aturan gue. Ya gue jadi MGM lah ya. Apa tuh? Mau nggak mau. Dan guanya MMG. Apalagi tuh MMG. Mau gue. Iya kan? Bener. Lu mau nggak mau deh. Ya. Istilahnya sama-sama mutualisme lah jadinya kayak gitu. Mutualisme iya. Ada. Jadinya gue gini loh. Singkat cerita, gue pengen otoritasnya ada di gue. Ilmunya ilmu gue kok. Ya. Nah, ya kan, gue yakin pasti jadi kok. Asal lo pakai cara gue, satu-satunya hal yang bisa gue lakuin untuk maksa lo ngelakuin itu adalah gue yang bayar. Oke. Betul. Biar dia benar ikutin apa aturan kita, dia harus ikutin. Bener gak? Benar. Oke. Sekarang udah gue yang bayar sekalipun. Tadi lu bilang fokus sama 500 orang. Ya kan? Ya. Ini udah terjawab tadi ini sebenarnya. Ya Dari sih. mana gue bisa menjamin 500 orang itu bakal nerusin? Belum tentu. Dari mana gue bisa menjamin 500 orang ini mimpinya akan selalu begitu? Betul. Ya kan? Sementara gue punya kepentingan yang dua lagi yang terakhir. Ya. Dua lagi yang terakhir, ekosistemnya lo harus terbangun. Untuk ekosistem ini jadi, gue butuh profesional yang banyak. Betul. Ya kan? Ya. Sampai akhirnya misi terakhir terwujud, membirukan lautan forex. Kan gue nggak bilang membirukan lautan forex sekarang. Iya sih. Oke. Betul. Ini berlaku untuk seterusnya kan. Saat dibilang seterusnya, gue butuh sebanyak-banyaknya nggak? Betul. Gue butuh selalu ada yang nerusin nggak? Butuh pasti. Tapi gue tiba-tiba ada kepikiran juga sih. Sedangkan tadi kan stepnya sampai yang keempat ya itu, yang kita cari Kita bangun ekosistemnya, Ya, ya, tapi harus sistemnya. Berarti kita butuh profesionalnya. orang profesional yang banyak. Tapi kan maksudnya itu pun juga sebenarnya nggak menjamin ya. Maksudnya gue kayak denger yang kasus yang mana itu Lukas yang lagi viral, yang beasiswa. Lu tau nggak Pak yang lagi viral belakangan ini? Nggak tahu. Karena menurut gue ini konsepnya mirip-mirip sama konsep TF saat ini. Apa sih maksudnya? Jadi itu ada, ini gue ceritain dulu kasusnya kali ya. Jadi ada kasus orang dibayar beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP. Beasiswa negara lah ngebayar nih orang. Oke. Buat belajar. Sama kan konsepnya? Oke, Lu sama. bayar orang buat belajar. Oke. Udah dibayar, belajar di luar negeri segala macem. Tapi hasilnya dia nggak berkontribusi untuk si pemberi beasiswanya dia. Gue tahu nih arahnya kemana nih. Nah ini nih yang jadi pertanyaan gue nih. Kan bakal ada tuh banyak orang-orang kayak gitu yang udah dibayar tapi ujung-ujungnya dia malah ya udah cabut, maksudnya kayak melupakan kontribusi dia ke si pemberi beasiswa inilah. Oke. Nah kalau yang di TF ini kan ya banyak lah yang kayak kita tahu deh, banyak analis-analis yang ngejar TF point. Iya. Nah itu gimana tuh Pak? Itu nggak gimana-gimana gini. Minggu Mungkin lalu. lebih ini kayak bukan gimana sih, tapi lebih sebenarnya harapan lu kayak gimana sih sebenarnya buat para analis itu? Betul. Ya. Ya, dua-duanya akan gue jawab. Oke. Di minggu lalu kita udah mulai lebih keras lah terhadap analis. Oke. Ya kan, perlakuan kita terhadap TF point pun udah lebih keras. Oke. Ya kan, kenapa? Ya tujuannya itu sebenarnya. Emang tujuannya ngefilter mereka-mereka yang ya mimpinya sejauh kita deh. Itu dulu. Ya kan? Dan kedua, kalau lu pakai analogi tadi, pakai cerita tadi, gue ngerasa sangat-sangat sama sih jadinya. Iya. Ya kan, bener jadinya dasar pemikiran itu bahwa oke, lu udah gue bayar, lu udah gue jadiin, ya kan? Terus kontribusi lu apa buat TF? Nah, Bener kan? Betul. Seharusnya kalau bilang harapannya apa, kontribusinya adalah berperan dalam membangun ekosistemnya. oke. Ya dong. Mungkin bisa lebih detail nggak peran itu gimana? Ini baru mau gue detailin. Oh iya. Sabar, itu nggak sabar. Sabar, Bang, sabar. Oke. Membangun ekosistem nggak jauh-jauh dong. Ya. Ekosistemnya di kita ada apa aja sih? Analis, ya kan? Alias produsen. Betul. Ya. TF alias distributor. Betul. Ya kan, nanti berikutnya juga mungkin ada afiliasi. Investor. Konsumen. Ya kan? Bahwa kalau dibilang analis berkontribusi dalam ekosistem, ya kan? Berarti berkontribusi dong bagi para distributor Ya. Betul. atau berkontribusi langsung terhadap para Konsumen. konsumen alias investor. Ya. Gitu loh. Dah, kalau bilang harapannya itu. Artinya portofolio lu harusnya diminatin.
Kalau sampai portofolio lu diminati sama para investor, artinya lu berhasil berkontribusi. Oke. Kalau sebatas, ya kan gua udah ngasih signal. Iya kan? Nah. Benar dong, gua udah ngasih signal gua profit, ya udah gua cash out dong. Di mana kontribusi lu? Gitu kan maksudnya kan? Iya, itu. Gue suka tuh. Iya, itu. LPDP ya. Iya. Benar-benar. Ya, benar. Dan itu untuk mengatasi hal itu ya, satu udah kita mulai berlakuin dari minggu lalu kan kita udah umumin. Mulai bulan Maret ini udah kita berlakuin. Oke lah, kita lebih ketat, lebih kejam sama TF Point. Iya. Kedepannya bakal lebih strict, lebih ketat lagi, lebih on track semua arahnya sesuai idealisme yang 5 ini nih. Semua yang dasar pemikiran awalnya lah intinya. Betul. Oke. Karena setelah 5 tahun, setelah ditegur Mecil, ditegur Asun, dan ditegur para investor, pun akhirnya gue sadar, gitu kan. Oke. Nyampe sih ke tujuan, gitu, arahnya tetap sama, tapi kok kapalnya jalannya pelan ya, kan gitu. Iya. Harusnya bisa lebih kenceng ya harusnya. Harusnya bisa lebih kenceng, gitu kan. Jadi ya good lah, kita nggak akan setengah-setengah lagi, nggak akan terlalu baik hati lagi. Pokoknya buat yang mau-mau aja. Intinya yang ngikutin kita pasti akan lari jauh lebih kenceng larinya. Betul. Yes. Itu aja. Kalau yang mau gaya-gaya sendiri, Ya, bye-bye. bye. Ya kan? Dari gua sama kayak gue bilang minggu lalu kan, siapa yang bayar? Ya kan, ilmu gua. Betul. Iya. Yang bayar gua. Ikutin cara gua. Iya. Kalau lu mau beneran jadi profesional analis atau profesional trader, ikutin cara gua, lu pasti jadi. Kan gitu. Bahkan bisa dibilang udah cukup terbukti lah. Soalnya udah beberapa yang ngikutin. Wow. Bahkan kita Udah ngomong belum banyak. full. Iya. Udah banyak. Jadi kalau, bagus lu ngomong gitu. Ya kan, kalau orang bilang terus apa jaminannya gue ikutin cara lu pasti berhasil. Lihat aja tuh yang income-nya udah 300 juta, 400 juta. Iya. Ya kan, kalau cuma targetnya income puluhan juta, aduh sabrak-abrak. Kalau punya tuh patahin aja lah. Di sini udah ratusan punya soalnya ya. Iya. 3 digit nih, Bos. 3 digit. Paham. Gitu loh. Jadi coba ya, nggak tahu ya, semoga teman-teman kita yang nonton benar-benar mencerna, benar-benar dicermati, gitu kan? Dibenahin mulai dari cara belajarnya. Dibenahin mulai dari cara belajar. Oke. Betul. Cara belajar yang benar itu bukan semua teori dimasukin, ya kan? Lalu berusaha praktekin semuanya secara bersamaan. Itu nggak mungkin. Harus tetap satu-satu awal-awal. Ya. Iya. Karena gue inget juga tuh kata-kata lo waktu itu sempet Apa tuh? waktu lagi awal belajar berenang gaya bebas. Oh Ya iya. kan? Lu sempat cerita kan katanya awal-awal gue belajar nonton semua video, Ya. pelajarin semua. Baru lagi prakteknya langsung kaki mau gerak, tangan mau gerak, yang ada minum air terus. Iya. Betul. Nah, sampai akhirnya lu bilang, gue coba pelan-pelan dari kakinya dulu sampai kakinya perfect, baru tambah tangan. Bertahap. Malah akhirnya jauh lebih cepat bisanya. Jauh lebih cepat. Dan itu cara belajar yang benar. Oke. Gitu kan. Jadi kalau kita breakdown step by step, dan itu udah pernah kita ucapin sih. Cara belajar yang benar, belajar satu teori dulu. Kalau di kita kan kita bilang satu metode aja dulu. Karena cara belajar yang benar untuk kita cepat bisa itu bukan teori masuk sebanyak-banyaknya, praktek minim. Praktek minim itu nggak guna. Kebalik. Prakteknya dibanyakin. Teori satu, praktek sebanyak-banyaknya. Yes. Ya kan? Setuju banget. Pertanyaannya, di mana lu bisa ngelakuin itu? Mau lu ngabisin duit banyak? Ya. Ya kan? Benar. Oh, gue belajar satu metode nih. Ya kan, metodenya namanya metode ABC atau metode TF, metode XYZ. Ada MGM. Ya kan? Metode MGM. Ya kan? Oke. Atau metode MMG. Udah, tapi untuk praktekin sebanyak-banyaknya, gue harus buka real account, gue harus ngabisin duit. Orang bilang belajar pakai demo account, dia pakai demo account nggak akan pernah belajar, mentalnya nggak pernah jadi. Betul, setuju. Cuman ya asal-asal aja dihnya. Bener dong? Benar. Praktekin sebanyak-banyaknya di sini, dibayar. Betul. Sampai target 1 dapat uang, 2 dapat uang. Dapat uang. Intinya Oke. selama bisa ngikutin kita ya pokoknya ya. Iya. Uangnya sampai mana? Ya 300 juta sih udah ada. Yang 1 M belum ada nih. Siapa tahu nih nextnya 1 miliar. Nextnya Amin. siapa tuh? Nextnya. Nah, the next ya.